Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahayu 84. Dimana video kali ini saya akan berbagi ilmu gimana caranya ngebikin kerah kemeja ya, kerah kemeja laki-laki. Cuman sebelum video ini saya lanjut, saya mohon bantuannya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya biar video ini lebih bermanfaat. Dan terima kasih kalau teman-teman sudah ngedukung channel ini dan terus ngikutin channel ini. Baik, kita mulai cara pembuatannya. Di sini sudah ada ya pola kerahnya, sudah siap. Gimana cara pembuatannya? Kita mulai aja. Nah, pertama-tama kita jahit kaki dulu. Kita jahit pola kaki dulu. Kita jahit pola kaki ya. Nah, kita jahit pola kaki yang ada stapleknya, yang ada kain kerasnya ya. Nah, kita ikutin aja. Kita ikutin ininya, apa namanya, kain kerasnya. Sini kan udah ke ini ya, udah ke ketara ya. Nah, ngikutin aja. Jadi bisa ditarik aja, tarik gitu. Jaraknya berapa senti? Kurang lebih 1 sepatu aja boleh. Jaraknya 1 sepatu kita jahit. Terus kita jahit 1 sepatu ya. Jadi mau satu sepatu boleh, lebih juga boleh. Kalau ini gimana bagusnya aja, gimana selera. Tapi yang umumnya 1 sepatu untuk jahitan kaki ya. Nah, sudah. Nah, di sini kita gunting. Di video pas nempelin, di video saya yang nempelin kerah ke kain ya, staplek ke kain, cara ngelebihinnya sudah ada. Jadi saya lebihin agak banyak. Kalau udah dijahit begini kan enak. Jadi kalau emang kelebihannya kita gunting lagi. Nah, kita gunting di sini sedikit aja, yang ujungnya aja. Jadi biar kelihatan nanti pas ngejahit. Ini yang ujungnya aja cukup. Nah, ini udah dijahit ya. Ini sudah cukup. Nah, sekarang kita ke bagian daunnya. Kerah untuk daunnya ini. Nah, kita jahit. Cuman ini ngejahitnya jangan sampai kena kain kerasnya atau kain stapleknya. Jadi harus agak di luar, di kainnya, di kain bahan ya, di kain bahannya. Jadi di luar ngejahit. Jadi intinya kain stapleknya, kain kerasnya jangan sampai ke jahit. Jadi kita ngejahit kurang lebih dari kain keras itu sekitar 1 mili gitu ya. Jadi biar tidak kaku untuk dibalik. Kita mulai jahit. Saya lebihin ini kurang lebih sekitar 1 mili. Nah, sekitar 1 mili. Nah, ini di sini kalau pas ujung stapleknya kita kasih tarikan. Kenapa dikasih tarikan? Kalau tidak dikasih tarikan nanti pas ngebalik, pas di yang lancip nih itu susah ya, jarang lancip. Jadi agak sedikit kurang bagus lah. Jadi pakai tarikan benang jahit. Caranya kita masukin ke kain. Ini kan 2 lapis nih. Kita masukin ke tengah-tengah ini. Ke tengah-tengah ini antara lapisan kain bawah dan atas.
ke tengah-tengah, terus di ini juga sama ya, sama dimasukin ke tengah-tengah nih, ini ke tengah-tengah, terus di sini dipentokin ke apa namanya, ke jarum. Ini kan udah, jadi posisi jarum harus ada di bawah, posisi jarum harus ada di bawah, terus kita pentokin ke jarum. Udah ngerasa mentok, udah lepas dulu, kita loncatin satu jahitan, udah. Nah sekarang ditarik, kalau tadi kan ngedorong biar mentok, sekarang ditarik keluar. Nah ini udah dalam satu, udah masuk dalam satu jahitan, kita tarik keluar. Nah sekarang terus diputar begini, diputar. Nah udah diputar, ini udah pegang. Nah kan di sini kita masukin ke dalam, tapi posisi harus agak ditarik, jadi posisi jarumnya juga harus ada di bawah. Nah ditarik. Nah ini teman ditarik, udah lepas aja di sini. Nah paham ya, mudah-mudahan paham, bisa diulang-ulang videonya kalau kurang paham, karena kalau nggak pakai tarikan susah untuk ngebalik di yang lancipnya. Nah sama ini saya juga lebihin sekitar 1 mili ya, jangan sampai kejahit ya, itunya ya, kain staplernya jangan sampai kejahit. Nah di sini juga sama, pas ujung stapleknya sama, jangan kejahit juga. Pas ujung stapleknya dikasih tarikan lagi. Caranya sama, di tengah-tengah ini kan tengah-tengah, terus nah sampai belakang, mentok ke jarum, posisi jarum harus di bawah. Udah pas benar-benar mentok, turunin sepatunya, diloncatin satu jahitan. Sudah diloncatin satu jahitan, diangkat lagi sepatunya, kita tarik keluar. Ini udah ketahan lagi sama jarumnya ya, kita putar lagi sama. Nah terus kita masukin ke sini, ke dalam sini, ke sini, jangan ke sini ya, jangan ke sini, tapi ke dalam sini biar nggak kejahit lagi. Nah terus kita jahit lagi biasa, dilebihin 1 mili lagi. Nah selanjutnya kita gunting di luar jahitan ya, di luar jahitan. Kita guntingnya semana, jangan banyak-banyak, sekitar seperempat senti aja. Kalau banyak-banyak nantinya kaku, narik ya, bahasa jahitan tuh narik, kurang bagus lah, ya kaku, tegang kaku. Nah sama, terus sini juga terus gunting. Saya ngelebihin setengah kurang lah, seperempat senti. Jangan terlalu mepet juga, jangan 1 mili juga ngelebihinnya, takutnya dedel kainnya. Nah di ujung ini, di ujung pas lancip, kita gunting, dilurusin sedikit, tapi jangan terlalu mepet ke jahitan, karena untuk dibalik, karena ini posisinya jadi rapet ya, posisi rapet di pas pojokan jadi rapet. Kalau nggak digunting terlalu nanti numpuk, nggak rapi hasilnya. Nah udah cukup, sekarang kita balik. Ini kan udah kelar dijahitnya, kita balik. Nah fungsinya tarikan ini fungsi tarikannya tuh, kalau kita pakai didorong, mau pakai gunting apa yang lancip, tetap nggak bakalan selancip pakai tarikan ini. Nah ini hasilnya, jadi udah enak. Nah udah lancipnya sama, nah ini juga sama, jadi kita udah. Nah sudah, ini selanjutnya kita kasih setikan jahitan ya. Setikan jahitan ini gimana selera atau permintaan konsumen, bisa setiknya setik 2 apa setik 1 di pinggir atau 1 sepatu. Kalau saya dikasih 11 sepatu ya, karena apa, yang umum kalau untuk baju-baju standaran seperti ini dibikin 1 sepatu aja cukup. Tapi kalau untuk baju dinas yang 2 jahitan double setik, jadi diikutin sesuai konsumen aja atau selera teman di rumah ya. Nah saya di sini pakai dikasih 1 sepatu aja. Terus lanjut,
terus jahit juga sama. Terus jahit juga. Buat teman di rumah, usahain jahitan harus rapi ya. Saya ngajarin dari awal sampai akhir. Insya Allah saya ngajarin yang cara rapi. Sama ini juga satu sepatu. Nah, untuk bawahnya ini kan lebihannya banyak, sementara kain yang atas yang ada perekatnya di sini yang ada stapleknya kan pendek. Kita ikutin ke yang ada stapleknya aja. Nah, kita jahit di sini yang ada stapleknya, kita jahit sekarang satu sepatu. Nah, selanjutnya kita gunting. Ngeguntingnya juga kita ikutin ke yang ada stapleknya. Jadi jangan digunting lagi, jangan dilebihin. Nah, kita ngikutin ke yang ada stapleknya. Kita gunting ya ada stapleknya. Saya ini ngajarin standar tailor ya temen ya. Saya jadi ngajarin rapi. Mungkin kalau untuk rapi itu memakan waktu agak lama dengan cara-cara pengerjaan kayak semacam ya konveksi. Kalau konveksi kan memang harus kejar target banyak. Kalau tailor yang diutamainnya rapi, meskipun hasilnya nggak banyak tapi harus rapi gitu. Tapi kalau konveksi karena kejarannya mereka kuantitasnya banyak ya. Nah, sudah teman, sudah jahit, sudah digunting juga, sudah saya potong juga. Nah, kita tandain sekarang tengahnya dengan cara kita bagi dua. Nah, tengah-tengahnya kita tandain. Nah, ini udah ada tanda tengah. Nah, ini aja kain staplek udah ada tanda tengah. Jadi untuk selanjutnya kita ngegabungin antara kaki dan daun. Nah, ini juga sama, harus dikasih tanda tengah juga. Gimana caranya? Cara ngegabungnya ini caranya, lapisan kaki simpen di bawah. Nah, untuk daun simpen di tengah. Tapi teman-teman jangan salah, ini yang ada lem di atas. Ini kan gak ada lem, ini gak ada lem, ini disimpan di bawah. Nah, ini atas. Jadi posisinya teman-teman bisa lihat aja. Ini posisi yang ada lem di atas, ditumpangin ke lapisan kaki, disimpan tanda tengahnya juga sama, dan ditiban. Nah, ditumpangin dengan kakinya yang ada patron, yang ada kain stapleknya. Ini udah ada tanda. Nah, tandanya juga disamain, tanda ketemu tanda ya. Nah, makanya ini dilebihinnya sesenti tadi ya, dari awal saya bilangin sesenti kurang sedikit melebihinnya. Nah, kita jahit kain stapleknya, jangan sampai kejahit ya, sama kita lebihin 1 mili aja. Nah, kita pegangnya, kalau ngejahit ini sedikit-sedikit teman-teman, nggak bisa langsung satu napas, nggak bisa, harus sedikit-sedikit karena ini ada bentukannya. Nah, jadi bisa untuk lapisan kaki diratain dulu dengan daun. Udah bener-bener rata, kita ratain lagi dengan kakinya ya, yang ada stapleknya. Jadi ngejahitnya satu-satu ini udah diratain. Jahit lagi ya, ini udah diratain, kita jahit lagi ya, ini udah diratain, kita tahan. Yang ada stapleknya kita jahit lagi, udah diratain, kita tahan yang ada stapleknya. Nah, di sini yang untuk lengkungan ini teman-teman, buat yang pemula mungkin susah, jangan pakai dinamo, pakai tangan aja, diputar dengan tangan aja ya, pakai manual. Nah, caranya seperti ini. Jadi biar cara ngebeloknya itu gampang. Tapi kalau untuk pakai dinamo untuk pemula susah. Nah, untuk belokannya saya saranin pakai tangan aja. Nah, ini
udah kan ini tadi dari tengah mulai ngejahitnya, kita balik sekarang. Nah sama lebihnya 1 mili juga. Nah ini disamain dulu dengan ini kain daunnya, kerah daunnya disamain dulu, ngerasa sudah sama, kita tindih dengan yang ada staplek kaki bawah, diratain juga, sudah rata kita ratain dengan kaki bawah, sama seperti yang tadi, prosesnya sama. Untuk pemula saya nyaranin jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja biar mendapatkan hasil maksimal. Cuman buat teman di rumah jangan putus asa, kalau salah bikin sekali salah jangan putus asa, terus aja bikin ya, terus aja bikin, insya Allah pasti bisa. Nah ini untuk belokannya sama seperti tadi, jangan pakai mesin, jangan pakai dinamo tapi pakai manual, diputar dengan tangan aja biar hasil belokannya bagus, karena untuk pemula tuh susah. Nah sudah teman, nah sekarang kita potong, kita gunting lebihan kainnya, ini kayak benangnya. Nah untuk kain ini, untuk lebih kain ini, untuk lebihannya saya dari sini sampai sini, dari sini sampai ke sini saya nggak digunting, karena ini biar jadi tulang, biar jadi agak keras, biar jadi tulang. Yang saya gunting tuh dari sini aja sampai sini, sama ini juga dari sini sampai sini, karena untuk buletan tuh susah, harus benar-benar kecil ya. Cuman kecilnya juga tetap di sini ada aturannya, sekitar kurang lebih 2 milian apa. Kalau lebih kurang dari lebih dari itu terlalu kecil takutnya meleset jadi mepet, dedel ya, jadi dedel ininya kainnya. Nah saya lebihin kurang lebih 3 mili, kurang lebih 3 mili. Nah di sini dilebihin 3 mili, tapi jangan sampai ke bawah. Sampai ke bawah juga tidak masalah, cuman teman-teman bisa ikutin cara saya, jangan sampai ke bawah, kesininya ke bawahnya agak besaran. Kenapa? Nanti untuk masangin ke badannya biar agak gampangan, biar nggak ribet cara ngebalik-baliknya karena besar. Jadi yang teman-teman harus perhatiin dari lengkungan aja, lengkungan sini, dari sini sampai ke sini harus kecil, pas lengkungan aja ya, pas yang opalnya aja. Jadi kalau dari pas mau ke bawahnya sekitar setengah senti, kita agak besarin aja ke belakang, agak besarin. Nah hasil rupanya ya bentuknya seperti ini, hasilnya seperti ini, teman-teman bisa ikutin. Nah ini juga sama. Nah saya juga ini dibesarin tuh kurang lebih 1 cm, kurang lebih 1 cm. Kesini saya kecilin sekitar sama seperti yang tadi, kurang lebih 2-3 mili, karena untuk opal ini harus agak kecil. Nah kalau ke tengahnya saya nggak digunting sengaja ya, makanya ikutin seperti ini aja gitu. Nah cuman di sini harus kita cekris biar nggak kaku, biar nggak narik. Cekrisnya cukup 4 aja cukup lah. Nyekris di sini jangan sampai kena benang ya, jangan sampai kena jahitan, takutnya dedel. Nah ini udah jadi teman, tinggal kita balik, kita balik lagi. Nah ini hasilnya teman. Nah di sini kita jahit atasnya dulu aja, cara jahit atasnya. Nah cara jahit, kita jahit atas ya, kita jahit atas ini, kita setik pinggir aja, soalnya kenapa dari sini, kalau untuk bawah ini nanti kita dilanjut dari pemasangan ke badan, kita lanjut untuk jahitan ini, tapi kita ngejahit dari sini aja, dari atasnya aja, kita jahit pinggir aja, stick, namanya stick ya, jadi jahitan kecil. Sampai sini kita gunting, ini boleh, kalau sekarang ujung ini boleh kita gunting, ujung ini juga sudah bisa kita gunting karena udah kelar. Nah ini gunting juga. Nah ini nanti tinggal ditempel, dipasang ke badan baju. Cuman di sini kita harus gambar dulu
untuk ngejahit ke badannya berapa senti. Nah, makanya di sini kita tandain sesuai patron ini, patron kakinya. Nanti kita jahit di garis di tanda kapur ini, kita jahit ke badannya. Nah, mudah-mudahan teman di rumah paham ya. Insya Allah saya ngajarin yang paling simple, yang paling sederhana, tapi bagus, rapi, standar tailor ya. Nah, ini kita ini kan nanti kita jahit ke badan di pas kapur, pas tanda ini. Sekarang kita gunting, kita lebihin sekitar kurang lebih setengah senti ya, atau maaf 1 senti aja cukup lah, jangan setengah, 1 senti aja. Nah, kita 1 senti aja nanti ngejahit ke badannya. Kita lebihin dari tanda atau kapur setengah 1 senti. Nah, sudah jadi teman semua, teman di rumah yang lagi belajar, ini sudah jadi kita bikin kerah, laki-laki, kemeja laki-laki. Nah, kita tandain sekarang bagian tengahnya di mana, di sini. Nanti untuk memasangkan ke badan kemejanya ya. Nah, hasilnya sudah jadi teman-teman. Nah, kita boleh cek cara ngelingkerinnya, boleh cek, kita patahin aja pakai lengan ke ini, ke kakinya kita patahin dulu aja, kita patahin. Nah, ini belum proses disetrika ya, belum di finishing ya, baru kelar dijahit, masih mentah ini, maksudnya mentah tuh baru kelar dijahit. Nanti hasil akhir yang menentukan, bukan menentukan, yang tambah rapi lagi di proses finishing, cara nyetrika, cara ngegosok, cara digosok ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini hasil akhirnya ya, hasil akhir kerah kemeja laki-laki. Nah, nanti ini tinggal digosok aja, tinggal disetrika. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah dilingkarin, udah dibuletin ke bentukan leher seperti ini. Saya kira video ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar.